Jumpa lagi dengan channel hebat konsumen menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share. Dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, memang tidak ada format baku atau standar dalam pembuatan kontrak perjanjian antara debitur dan kreditur, karena di Indonesia menganut azas kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 6/POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan mengatur dan diatur tentang penyusunan perjanjian terkait produk dan layanan kepada konsumen, di mana dalam menyusun kontrak perjanjian, pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyalahgunakan keadaan calon konsumen dan atau konsumen, dan juga dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi dan eksemsi. Terkait ketentuan pencantuman klausula baku dalam kontrak perjanjian juga dilarang di dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Ayat satunya mengatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian. Klausula baku itu adalah perjanjian sepihak yang merugikan konsumen. Begitupun klausula baku juga dilarang di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 22/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Sahabat, sebelum saya mengurai lebih panjang lagi tentang yang dilarang dalam kontrak perjanjian, ada baiknya kita mengenal siapa yang dikatakan pelaku usaha jasa keuangan atau yang disingkat PUJK. Siapa yang dikatakan PUJK tersebut? Sebagaimana dikatakan pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan adalah, yang dikatakan PUJK tersebut adalah bank umum, bank perkreditan atau pembiayaan rakyat, perantara, pedagang efek, manajer investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Juga termasuk dalam hal ini perusahaan modal ventura, perusahaan penggadaian, baik perusahaan penggadaian pemerintah maupun penggadaian swasta. Itu adalah pelaku usaha jasa keuangan. Selain itu, perusahaan penjaminan, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan lembaga jasa keuangan lainnya dan atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi tercatat ada 16 kategori yang dikatakan pelaku usaha jasa keuangan dalam peraturan ini, ditambah perusahaan pinjaman online alias pinjol, itu adalah pelaku usaha jasa keuangan. Jadi saya ulangi lagi, betul tidak ada standar baku dalam membuat kontrak perjanjian, tapi isi dari kontrak perjanjian tersebut diatur
oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Kemudian selain itu juga diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia, dan juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Yang terakhir adalah sebagai payung hukum dalam perlindungan konsumen. Sahabat, pada dasarnya syarat sahnya perjanjian apabila ada syarat subjektif, yakni kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan para pihak dalam perjanjian. Kemudian ada juga syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu atau oleh sebab yang halal. Tetapi apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, seperti kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan kalau perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun, fakta yang kita lihat selama ini, walaupun ada surat kontrak perjanjian antara debitur dan krediatur atau antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan, konflik atau perselisihan sengketa konsumen kerap terjadi. Kenapa sampai terjadi? Hal ini disebabkan menurut David M.L. Tobing, dalam suatu perjanjian pada umumnya ada pihak yang memiliki posisi lebih dominan. Ada pihak yang memiliki posisi dominan. Padahal antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen adalah mitra sejajar. Karena memiliki posisi yang dominan dan di salah satu pihak ada yang dilemahkan, hal inilah yang kemudian mengakibatkan seperti dalam praktik perbankan adanya klausul eksonerasi. Klausul inilah yang dilarang dalam kontrak perjanjian, baik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun dalam Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sahabat konsumen, mulai saat ini ketika Anda akan menandatangani perjanjian kontrak dengan pihak bank, asuransi, lembaga ventura, finance, leasing, ataupun pelaku usaha jasa keuangan lainnya, harus diperhatikan. Setelah Anda membaca kontrak perjanjian tersebut, pelaku usaha jasa keuangan, apakah itu perbankan maupun finance, leasing, ataupun pihak asuransi, wajib melakukan konfirmasi. Apakah Anda paham dengan kontrak tersebut? Apakah Anda paham dengan kontrak tersebut? Sebelum Anda menandatangani, pelaku usaha jasa keuangan wajib mengkonfirmasikan. Bahkan, sebagaimana pasal 29 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud, pelaku usaha jasa keuangan memberikan waktu yang cukup kepada calon konsumen untuk memahami klausul perjanjian yang disampaikan sebagaimana ayat 1. Nah, kemudian pada ayat 3-nya, konfirmasi pemahaman klausul perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Lebih jelasnya saya terangkan. Setelah Anda merasa paham atau setelah Anda atau sebelum menandatangani perjanjian kontrak, pihak pelaku usaha jasa keuangan wajib menanyakan apakah Anda paham dengan kontrak perjanjian yang dibuat ini. Kemudian, seandainya Anda paham ataupun tidak paham, itu kontrak perjanjian bisa diubah lagi. Dan terakhir, setelah semua para pihak selesai dan memahami apa kontrak tersebut, wajib dituangkan dalam sehelai catatan di luar perjanjian tersebut yang berguna sebagai bukti bahwa para pihak sudah sama-sama paham dan sepakat dengan isi perjanjian kontrak tersebut.
Jadi, kalau konfirmasi pemahaman sudah dituangkan dalam dokumen tersendiri, di dalam peraturan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud, pelaku usaha jasa keuangan dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi atau klausula eksensi. Lebih jelasnya, dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, klausula baku dikatakan adalah perjanjian sepihak yang merugikan konsumen. Klausula baku tersebut adalah perjanjian sepihak yang merugikan konsumen. Telah dibuat terlebih dahulu dalam kontrak perjanjian sehingga konsumen terpaksa harus menerima kontrak yang dibuat sepihak tersebut. Apa yang merugikan konsumen? Debit atau debitur dalam kontrak perjanjian tersebut. Di antaranya saya contohkan, pihak perusahaan pembiayaan, bank, ataupun asuransi sewaktu-waktu berhak mengubah atau menaikkan suku bunga pinjaman, atau tanpa sepengetahuan debitur atau konsumen, pelaku usaha jasa keuangan telah menambah aturan yang naik di jalan. Jadi aturan yang naik di jalan tanpa diketahui konsumen itu dilarang di dalam isi perjanjian kontrak pembiayaan ataupun kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha dengan konsumen. Sahabat konsumen, di dalam pasal 5, maksudnya di dalam pasal 30 ayat 5 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 6/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerangkan klausula eksonerasi atau eksensi tersebut adalah berisi menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen. Kemudian menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atau barang yang dianggunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, seperti kontrak perjanjian dengan perusahaan pembiayaan dengan leasing yang menyatakan bahwa pihak finance wajib melelang atau menjual kalau konsumen dinyatakan wan prestasi. Itu adalah pengalihan tanggung jawab yang tidak dibenarkan oleh peraturan otoritas jasa keuangan. Kemudian mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen jika pelaku usaha jasa keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. Contohnya, ketika tunggakan menunggak, kemudian benda atau objek jaminan fidusia mobil atau kendaraan bermotor disikat oleh detektor dan pihak pelaku usaha jasa keuangan tidak mau untuk bertanggung jawab, itu adalah klausula baku perjanjian sepihak yang merugikan konsumen. Klausula baku yang dilarang lagi adalah memberi hak kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan atau layanan. Kemudian menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, atau hak lainnya atas produk dan atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara ansuran. Jadi banyak hal yang dikatakan di dalam kontrak perjanjian itu adalah klausula baku yang merugikan konsumen. Seperti lainnya menyatakan bahwa konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf F setelah perjanjian ditandatangani oleh konsumen. Contohnya,
seenaknya konsumen menyatakan bahwa konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan terhadap aturan bagaimana diatur dalam huruf F setelah perjanjian ditandatangani oleh konsumen. Kemudian yang dilarang juga adalah memberi kewenangan kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula, dan juga menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak, seperti contohnya bahwa terkait uang prestasi itu tidak bisa ditentukan secara sepihak, bahkan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa cedera janji atau uang prestasi tidak ditentukan sepihak, dan itu merupakan klausula baku perjanjian sepihak yang merugikan konsumen. Dan juga menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan atau kelalaian pegawai dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Dan hal ini sangat jelas. Pelaku usaha jasa keuangan seperti finance, leasing, ataupun perusahaan pembiayaan tidak bisa lari dari kenyataan kalau seandainya pegawai atau pihak lain yang bekerja sama dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia, dalam melakukan penarikan mobil secara paksa, dan itu adalah merupakan tanggung jawab pihak pelaku usaha jasa keuangan. Sahabat konsumen, itulah contoh-contoh klausula baku, klausula eksonerasi yang tidak dibolehkan di dalam kontrak perjanjian. Kemudian, apa pula yang dikatakan klausula baku di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu terdapat pada pasal 18 ayat 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian. Jadi pada setiap dokumen seperti dokumen brosur-brosur dan juga termasuk dalam perjanjian, yang dilarang tersebut adalah menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Kemudian menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Itu dilarang. Kemudian menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Selain itu, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Pihak pelaku usaha juga dilarang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang dan atau pemakaian jasa yang dibeli oleh konsumen. Kemudian menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasanya. Artinya sama yang dengan saya katakan tadi adalah aturan naik di jalan tidak dibenarkan. Seperti misalnya ketika objek jaminan fidusia ditarik paksa oleh pihak debitor yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan, kemudian perusahaan pembiayaan mengultimatum konsumen untuk membayar biaya tarikan. Kalau hal ini tidak ada di dalam perjanjian kontrak, itu dilarang. Kemudian pada pasal 18 ayat 2, di mana pelaku usaha jasa keuangan tersebut dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Artinya, terkait dengan huruf standar
yang harus dipakai dalam kontrak perjanjian dan juga terkait dengan bahasa. Setiap barang yang beredar atau kontrak yang dibuat di Indonesia harus berbahasa Indonesia dan hurufnya harus standar. Dan kebanyakan huruf yang tidak standar dan sulit dibaca itu terdapat pada kontrak perjanjian asuransi. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. Ya, dinyatakan batal demi hukum. Setiap klausul baku yang dilarang dalam perjanjian atau kontrak perjanjian antara debitur dengan konsumen. Sahabat konsumen, begitupun dalam peraturan Bank Indonesia tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia juga ada pasal-pasal terkait tentang larangan klausul baku ini, tentang larangan perjanjian sepihak yang merugikan konsumen. Sekadar mengingatkan kembali, walaupun tidak ada standar baku dalam pembuatan kontrak perjanjian antara debitur dan kreditur atau antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen, namun dalam peraturan OJK nomor 6/POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan sektor masyarakat jasa keuangan diatur tentang isi dan penyusunan perjanjian kontrak di dalam peraturan otoritas jasa keuangan dimaksud. Dan bahkan sebelum ditandatangani, wajib ditanya apakah konsumen paham dengan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian, pelaku usaha jasa keuangan juga dilarang membatasi hak-hak konsumen untuk melakukan gugatan jika terjadi sengketa terkait perjanjian. Di dalam pasal 32 perjanjian otoritas jasa keuangan ini, dalam hal pelaku usaha jasa keuangan melakukan perubahan ketentuan terkait produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan atau hak kepada konsumen, pelaku usaha jasa keuangan wajib memberitahukan perubahan kepada konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan pemberitahuan kepada konsumen dan juga menginformasikan persetujuan atau penolakan konsumen. Jadi harus menginformasikan apakah konsumen tersebut menyetujui atau menolak perubahan yang terjadi. Seandainya iya atau tidak, pelaku usaha jasa keuangan menuangkan konfirmasi konsumen dalam bentuk dokumen dan atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Perubahan semuanya dimaksud wajib diberitahukan dan dikonfirmasikan kepada konsumen paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atau produk kredit atau pembiayaan dari pelaku usaha jasa keuangan. Nah, itulah batas-batas dan isi maupun larang-larangan di dalam membuat kontrak perjanjian menurut peraturan otoritas jasa keuangan. Salam. Jadilah konsumen cerdas di era transaksi digital ini.